Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita kembali lagi ke tarkib kaidah dasar mubtada khobar. Mubtada itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Mu'rab itu dia bisa berubah-berubah, kalau mabni dia nggak bisa berubah-berubah ya. Mu'rab contohnya ada al-kitabu. Al-kitabu di sini bisa menjadi kitaban, kitabi, kitabu, abun. Boleh berubah-berubah kalau namanya mu'rab itu. Tapi kalau mabni dia nggak bisa berubah. Ana ya tetap ana, nggak bisa ani. Haza juga tetap haza, nggak mungkin hazi. Oke. Selanjutnya ada khobar. Khobar itu ada khobar mufrad, ada khobar ghairu mufrad. Khobar mufrad contohnya ada haza qalamun dan Muhammadun Rasulullah. Kalau khabar ghairu mufrad ada syibhul jumlah, ada jumlah. Syibhul jumlah ada jar majrur, ada dzaraf. Kalau jumlah ada khabar jumlah ismiyah, ada khabar jumlah fi'liyah. Syibhul jumlah ada jar majrur. Contoh al-kitabu fil haqibati. Al-kitabu posisi menjadi mubtada, fil haqibati posisi menjadi khabar. Nah, di sini disebut jar majrur. Di sini fi ini adalah huruf jar, oke? Al-qalamu mubtada, alal kitabi posisi menjadi khabar. Ini khabar jar majrur. Huruf jarnya adalah ala. Kemudian khabar ghairu mufrad dzaraf. Baiti, rumahku, posisi menjadi mubtada. Janibal madrasati, posisi menjadi khobar. Nah, ini dinamakan dzaraf ya. Dzaraf makan. Janiba, waro'a, amama, baina itu dzaraf. Kemudian jumlah. Khobar jumlah. Jumlah itu adalah kalimat. Kalimat itu ada yang jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu yang didahului oleh isim. Jumlah fi'liyah yang didahului oleh fi'il. Fi'il itu adalah kata kerja. Oke, contoh pertama khobar jumlah ismiyah. Usmanu posisinya menjadi mubtada, abuhu tobibun posisinya menjadi khobar. Oke, Ahmadu mubtada, yaqra'ul Qur'an khobar. Nah, yaqra'u ini kan fi'il ya, membaca, kata kerja. Nah, ini jadi khobar jumlah ismiyah. Kalau ini khobar jumlah fi'liyah, yang ini khobar jumlah ismiyah, abuhu tobibun. Selanjutnya, kaidah dasar mubtada khobar. Mubtada khobar itu kedudukannya marfu'. Osmanu posisi menjadi mubtada, talibun posisi menjadi khobar. Huwa ini mubtada, yaqra'ul Qur'an khobar. Marfu itu dibaca rofa ya, ini tanda rofanya itu talibun gitu ya. Selanjutnya yang kedua, kesesuaian mubtada khobar. Jadi kalau mubtadanya mu'annas, khobarnya harus mu'annas. Kalau mubtadanya muzakkar, maka khobarnya juga harus muzakkar. Al-faslu mubtada, nazifun khobar. Nah, al-faslu di sini kan nggak ada tak marbutah ya, berarti dia muzakkar. Nah, maka di sini nazifun, nggak boleh nazifatun. Kemudian hadhihi sabburatun. Hadhihi mubtada, sabburatun khobar. Sabburatun ini kan muannas ya, ada tak marbutahnya. Maka menggunakan isim isyarah yang muannas juga. Hadhihi, kata tunjuk ini ya, muannas. Nggak boleh haza. Jadi pakainya hadhihi karena sabburatun ini muannas. Harus sesuai. Kalau mubtadanya mufrad, maka khobarnya juga harus mufrad. Mufrad itu tunggal atau satu, musanna itu dua, jamak itu lebih dari dua atau banyak. Al-madrasatu mubtada, sebuah sekolah, jamilatun, indah, khobarnya. Nah, al-madrasatu ini ada satu sekolah. Al-madrasatu ini muannas, maka khobarnya juga harus muannas dan harus mufrad juga harus tunggal. At-talibani ini musanna ya, dua orang siswa yang rajin. Dua orang siswa. Nah, musanna ini cirinya ada alif nun ya. Ada tambahan alif nun di belakangnya. Nah, kalau di sini mufrad atau libu, di sini nggak boleh nasi toni.
Tapi karena di sini musanna ada alif nunnya, maka di sini boleh harus ada alif nunnya juga. Jadi harus musanna, harus menunjukkan dua. Nah, ini dua siswa muannas atau libatani nasyitotani. Jadi harus sinkron. Kalau mubtada'nya dua, maka khobarnya juga harus musanna. Yang ketiga, al-muslimuna, ini jamak. Kalau jamaknya ada wawu nun, khobarnya juga harus jamak. Salihuna, al-muslimuna mubtada, khobarnya salihuna. Jadi harus sesuai antara mubtada dan khobar dari segi jumlah atau bilangannya. Al-muslimatu salihatun, nih ada alif ta. Ini jamak muannas salim. Selanjutnya yang keempat, mubtada dahulu kemudian khobar. Idealnya mubtada itu di depan ya, baru khobar itu ada di belakang. Haza mubtada, mubtadanya mabni, dia nggak boleh berubah-ubah, nggak bisa jadi hazi. Faslun, ini khobarnya di belakang. Atau libatu, posisi menjadi mubtada, salihatun, posisi menjadi khobar. Al-faslu mubtada, nazifun khobar. Mubtada ma'rifah, khobar nakirah. Oke, jadi mubtada itu dia harus ma'rifah, khobar itu nakirah. Contoh, haza faslun. Haza ini kan isim domir ya, dia udah jelas. Isim syarah, dia udah jelas. Yang ditunjuk itu ini. Gitu. Faslun, khobarnya harus nakirah. Nakirah itu nggak boleh ada alif lam di depan. Kalau nggak ada alif lam di depan, maka harokat akhir harus tanwin. Atau libatu, posisi menjadi mubtada harus ma'rifah, tanda ma'rifahnya ada alif lam. Apabila ada alif lam, maka harokat akhir nggak boleh tanwin. Solihatun, khobar harus nakiroh. Nakiroh berarti nggak boleh ada alif lam di depan. Kalau nggak ada alif lam di depan, maka harokat akhir harus tanwin. Al-faslu, posisi menjadi mubtada. Mubtada harus ma'rifah. Tanda ma'rifahnya ada alif lam. Apabila ada alif lam, maka harokat akhir nggak boleh tanwin. Khobar harus nakiroh. Ini nazifun, posisi menjadi khobar. Kalau nakiroh, maka nggak boleh ada alif lam. Kalau nggak ada alif lam, maka harokat akhir harus tanwin. Nah, kecuali apabila khobarnya sibhul jumlah, khobar boleh ke depan. Biasa dikenal dengan istilah khobar muqaddam, khobar yang didulukan. Mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Al-mal'abu, posisi menjadi mubtada. Mubtada itu ma'rifah, tanda ma'rifahnya ada alif lam. Kalau ada alif lam nggak boleh tanwin. Fil madrasati sibhul jumlah jar majrur. Huruf jarnya fi. Ini posisi menjadi khobar. Oke, kalau khobar sibhul jumlah boleh dipindah. Khobarnya boleh ke depan, mubtadanya ke belakang. Fil madrasati posisi menjadi khobar, mal abun posisi menjadi mubtada. Kalau mubtada'nya di akhir, maka nih, alif lamnya nggak ada, harokat akhirnya harus tanwin. Yang terakhir adalah khobar berupa jumlah, maka harus ada domir yang kembali ke mubtada. Aliyun mubtada, ummuhu mudarrisatun, ini khobar. Nah, Ali ibunya seorang guru, maka harus ada domir, ini hunya kembali ke Ali. Loh kok mudarrisatun? Padahal Ali muzakkar. Nah, tun di sini kembali ke ibunya. Aisyatu mubtada, ummuha tabibatun khobar. Nah, khobarnya ini harus ada domir yang kembali ke mubtada. Karena Aisyah mu'annas, maka domirnya ha. Karena Ali muzakkar, maka domirnya hu. Nah, tabibatun ini seorang dokter. Kenapa kok mu'annas? Karena ibu itu kan mu'annas. Oke. Yang terakhir, Ahmad mubtada, yaqra'ul Quran adalah khobar. Ini jumlah fi'liyah. Nah, karena Ahmad ini muzakkar, maka fi'il mudhari yang dipakai juga untuk muzakkar. Ini ada ya di depan ya. Jadi kembali ke Ahmad.
Oke, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.